Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Cai. Kali ini kita akan membahas tentang Sistem Informasi Geografis atau SIG. Informasi geografis dalam bentuk yang sederhana diartikan sebagai informasi mengenai suatu lokasi secara spesifik. Informasi yang diterima secara umum dipilah ke dalam sifatnya, yaitu keruangan atau bukan keruangan. Pada tahun 80-an terjadi kemajuan yang pesat dalam bidang informasi dan teknologi dengan menggunakan komputer. Yang dewasa ini dikenal dengan sistem informasi geografis. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian SIG. Silakan disimak pengertian SIG dari beberapa ahli berikut ini. Berdasarkan pengertian ahli yang sudah kalian simak tadi, maka dapat diketahui bahwa SIG merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran situasi atau informasi tentang ruang di permukaan bumi. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, penataan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara spasial. Sementara itu, tujuan SIG secara umum adalah memetakan tempat atau wilayah dengan data yang akurat. SIG merupakan salah satu teknologi informasi berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengolah informasi geografis. Yang selanjutnya adalah unsur pokok dari SIG sendiri. Terdapat 3 unsur pokok di dalam SIG sesuai dengan namanya, yaitu sistem, informasi, dan geografis. Yang pertama adalah sistem. Sistem merupakan lingkungan yang dapat mengatur atau menyusun data dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Di dalam pemikiran yang sangat umum, SIG tidak perlu bersifat otomatis atau berdiri sendiri, tetapi merupakan keterpaduan antara input, penyimpanan atau storage, pemakaian, dan hasil dari informasi geografis. Sistem dapat dianggap sebagai hal-hal yang berkaitan atau saling mempengaruhi dalam memproses beberapa hal untuk satu tujuan. 3 unsur utama dalam sistem yaitu manusia, pengetahuan, dan alatnya atau komputer. Manusia merupakan unsur yang memiliki kedudukan paling utama dan pertama dalam posisi ini. Hal itu karena manusia memiliki maksud-maksud tertentu di dalam kehidupannya, khususnya dalam memecahkan setiap masalah di sekitarnya. Dengan kata lain, manusia memiliki peran penting untuk menganalisis data-data yang sudah didapatkan nanti. Kemudian ada pengetahuan, di mana manusia harus memiliki pengetahuan untuk mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Tanpa ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, suatu sistem tidak akan berjalan dengan baik atau malah sebaliknya, akan berjalan dengan tidak semestinya. Kemudian komputer. Nah, ini sudah masuk ke yang ranah modernnya. Pada mulanya seorang ahli pemetaan dari Kanada, Roger Tomlinson, yang dikenal sebagai Bapak SIG, menemukan prinsip-prinsip SIG secara sederhana atau manual tanpa bantuan komputer. Ia hanya bertujuan mendapatkan cara paling efisien untuk dapat menampilkan dan menganalisis berbagai data dan peta-peta manual yang sangat banyak. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, ditemukanlah program-program komputer untuk SIG sehingga berbagai data makin lebih cepat dan ditampilkan untuk dianalisis. Kemudian setelah sistem tadi ada informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi tentang bumi atau geosfer. Bisa dicek lagi di video-video saya sebelumnya tentang geosfer seperti litosfer, atmosfer, hidrosfer, antroposfer, dan biosfer. Penggunaan sistem ini memungkinkan untuk memperoleh keterangan dasar geografis dan keseluruhan informasi. Representasi SIG yang bersifat khusus dan informatif yang sangat penting dari berbagai macam data dibuat dalam sebuah model yang sesuai dengan fakta di permukaan bumi.
Informasi tersebut antara lain dapat berupa informasi tentang gejala alam, manusianya, binatang atau sebaran hewan, dan tumbuhannya. Pengetahuan dan pengalaman manusia merupakan sumber informasi, tetapi informasi yang bersumber dari sesuatu yang tidak dapat digambarkan dengan peta juga sangat penting. Kemudian unsur pokok yang ketiga itu adalah geografisnya itu sendiri. Data-data yang diinformasikan merupakan data yang berhubungan dengan skala geografi dalam sistem koordinat tertentu di permukaan bumi. Objek informasi geografis secara umum terdiri atas 3 bentuk, yaitu titik, garis, dan area. Dalam sistem informasi geografis, informasi yang ditandai dengan titik itu menerangkan lokasi atau tempat keberadaan atau terjadinya objek atau fenomena geografi, misalnya lokasi rumah atau pasar. Kemudian ada garis, di mana garis ini menerangkan objek di muka bumi yang memanjang baik nyata maupun tidak nyata. Objek garis yang nyata misalnya jalan, sedangkan yang tidak nyata misalnya seperti batas wilayah. Kalau batas wilayah itu kan hanya patok-patok saja dan itu ditarik berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang terakhir ada area, di mana area disebut juga poligon, menerangkan objek yang berbentuk luasan dan mempunyai batas-batas tertentu, misalnya sawah, hutan, danau, desa, kabupaten, dan pulau. Demikian video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar kami bisa lebih semangat dalam membuat konten pendidikan lainnya. Wassalamualaikum.